البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullah. Amal firqatus saniyah, sekte yang kedua dari kalangan Murji'ah, fahumul ladzina qalu innal iman huwa mujarradut tasdiqi bil qalb. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya keimanan itu cukup semata-mata pembenaran dalam hati, membenarkan bahwasanya Allah itu esa, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan seterusnya. Wa illam yatakallam bih, walaupun dia tidak berbicara, hanya dalam hati saja. Tayyib, wala syakka fi fasadi hadzal qaul, dan tidak ada keraguan tentang rusaknya perkataan ini. Padahal telah terbentuk ijma' di kalangan ulama muslimin, yaitu apa? Orang yang dia mampu bersyahadat tapi tidak mau bersyahadat, maka dia dihukumi kafir. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah padahal dia mampu, maka dia dihukumi kafir. Taibtal wa musadamatihi li adillatil kitabi was sunnah. Dan dia adalah pendapat yang rusak karena dia bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Taib. Fa innal iman qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil jinan. Karena yang namanya keimanan ini adalah ucapan dengan lidah dan amalan dengan anggota badan dan keyakinan dengan apa? Dengan hati. Jadi tiga-tiganya harus ada sehingga orangnya layak dikatakan sebagai orang yang beriman. Keyakinan hati itu termasuk nomor 1, tetapi apa? Bukan sendirian. Harus ada apa? Pengakuan lidah. Dan yang ketiga harus ada apa? Pembuktian dengan amalan anggota badan. Makanya seperti siapa itu? Seperti Fir'aun, dia tidak diterima sebagai orang mukmin, walaupun Ghulatus Sufiyah mengatakan ini adalah mukmin. Kenapa? Karena Fir'aun tidak bersyahadat ketika di waktu sehatnya dia, sehat dan masih mungkin untuk apa? Untuk hidup baik. Demikian pula apa? Iblis. Demikian pula siapa lagi? Abu Thalib, Abu Jahal dan lain-lain. Karena mereka tidak bersyahadat padahal mampu, maka mereka tidak dikatakan sebagai mukmin. Walaupun orang yang ekstrem dari kalangan Sufiyah mengatakan mereka adalah mukmin. Nauzubillah. Tayyib. Fa idza ikhtalla wahidun min hadhil arkan lam yakuni rajulu mu'mina. Apabila salah satu dari 3 rukun ini ada cacatnya, maka orang tadi bukanlah orang yang beriman. Yaitu walaupun bahkan misalkan sebaliknya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, tetapi apa? Hatinya adalah hati yang kufur, maka tidak diterima sebagai mukmin, dia adalah orang munafik. Atau apa? Hatinya meyakini dan lidahnya bersyahadat, tetapi tidak dibuktikan dengan amalan anggota badan, sama sekali dia tidak sholat, maka ini adalah orang kafir. Karena sholat adalah apa? Adalah syarat sah seseorang itu dikatakan sebagai mukmin. Kalau dia tidak sholat sama sekali berarti apa? Dia kafir atau musyrik, sebagaimana dalam hadis Jabir dan lain-lain. Baik. Adapun kalau dia sholat tetapi dia tidak menjalankan amalan-amalan yang lain, maka dia tetap dikatakan mukmin, tetapi apa? Keimanannya kurang karena kemaksiatannya. Baik. Kemudian kita lanjutkan wa ala hadza adillatul kitab was sunnah. Di atas 3 perkara inilah dalil-dalil dari Al-Quran was sunnah. Yaitu apa? Bahwasanya iman itu mencakup 3 permasalahan. Dan ini adalah kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Kata Syekhul Islam. Dan juga apa? Dinukilkan oleh Imam Ibnu Mandah dalam Kitabut Tauhid. Dan juga bukan Humaydi, satunya lagi siapa itu? Ana lupa. Dalam kitab As-Sunnah beliau, dan Syekhul Islam sendiri di dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat tentang ini, bahwasanya iman itu mencakup apa? Tiga rukun tadi. Tal wa daraja ala hadza as-salafus salih, dan berjalan di atas ini para salafus salih minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min a'immatil muslimin, dan orang-orang yang setelah mereka dari kalangan pemimpin kaum muslimin. Tayyib. Ini berarti apa? Isyarat kepada ijma' dengan lafaz yang lain. Intaha min kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bitasarruf. Selesai dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan sedikit perubahan kalimatnya. Ini
Kita dapatkan asalnya dalam Majmu' Fatawa yang ke-7 muka surat 485. Thayyib, qauluhu al-wa'idiyah. Syekhul Islam mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam masalah ancaman Allah itu ada di antara orang-orang Murji'ah dan orang Wa'idiyah. Orang-orang yang mereka berlebihan di dalam beriman kepada ancaman Allah. Wa humul qailuna bil wa'id. Mereka adalah kelompok yang memegang ancaman Allah berlebihan. Wa huwa aslun min usulil Mu'tazilah, dan ini adalah salah satu prinsip dari 5 prinsip Mu'tazilah, al-wa'id, yaitu Allah wajib untuk menunaikan ancaman Dia. Dan ini adalah salah besar dari Mu'tazilah, salah dalam sisi bahasa dan juga dalam sisi adab dan juga dalam sisi dalil. Dalam sisi bahasa yaitu bukan bahasa, dalam sisi adat orang Arab, sementara Al-Qur'an itu dengan dipahami dengan bahasa Arab. Sementara di dalam kebiasaan orang Arab dan syair orang Arab, bahwasanya kalau janji itu pasti ditunaikan. Adapun kalau ancaman, maka termasuk dari kedermawanan dan keperwiraan seseorang adalah dia itu tidak selalu menunaikan ancamannya. Bahkan dengan kedermawanannya dia mau memaafkan, dia mau memberikan udzur dan seterusnya. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dari sebagian para ahli nahwu, kalau nggak salah Abu Amr Ibnul Ala, ketika didatangi oleh Wasil bin Atha, mengatakan tolong carikan dalil tentang masalah bahwasanya ancaman itu pasti akan ditunaikan. Maka Abu Amr Ibnul Ala mengatakan minal lughati utid, dari sisi bahasa engkau terkena bencana karena engkau memang orang yang tidak paham bahasa Arab. Karena kemudian beliau menyebutkan syair yang kita lewati semalam itu, bahwasanya orang Arab ma'ruf di dalam syair mereka kalau janji pasti ditunaikan. Adapun kalau ancaman ini akan diselisihi sebagai kedermawanan, dan Allah lebih layak dengan dengan kedermawanannya. Sementara dalam dalil Allah telah berfirman inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya kemurkaanku itu mengalahkan sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Ini adalah adalah kedermawanan Allah Ta'ala. Jadi secara dalil sendiri mereka kalah, dan juga secara bahasa Arab mereka sendiri salah. Tayyib. Dan ini adalah orang Mu'tazilah. Wa huwa anna Allah la yaghfiru murtakibal kabirah illa bitaubah. Yaitu mereka mengatakan Allah itu tidak mengampuni pelaku dosa besar kecuali dengan tobat. Padahal dalil telah mengatakan sebagaimana akan disebutkan itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik, wa anna ahlal kaba'ir mukhalladuna finnar, dan bahwasanya pelaku dosa besar ini dikekalkan di dalam neraka. Dan ini bertentangan dengan dalil-dalil yang mutawatirah tentang adanya syafaat untuk pelaku dosa besar. Baik, wa yukhrijunahum minal imani bil kulliyah. Orang Mu'tazilah mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan secara total. Mereka bukan orang mukmin, kata orang Mu'tazilah. Wa yukadzibuna bi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendustakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini hadis mutawatir. Ini termasuk kontradiktif mereka. Katanya bahwasanya perkara akidah tidak diterima kecuali dengan berita yang mutawatir. Padahal ternyata hadis syafaat ini mutawatir, sampai ma'ruf di kalangan para ulama mimma tawatara hadisu man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab. Kemudian ru'yatun wa syafa'atun wa haudu wa mashul khufi wa hadhi ba'du. Yaitu termasuk yang mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang dusta dengan sengaja atas nama diriku, kata Rasulullah, maka dia hendaknya mempersiapkan dirinya, tempat duduknya di dalam neraka. Kemudian juga hadis, barang siapa membangun satu rumah untuk Allah, maksudnya adalah masjid, karena mencari wajah Allah, maka Allah akan membangunkan untuk dia satu rumah di surga, satu istana di surga. Juga ru'yah, yaitu melihat wajah Allah. Ini adalah perkara akidah, dia mutawatirah juga. Kemudian syafa'ah, ini juga mutawatirah. Wal haud, adanya telaga Rasulullah, ini juga mutawatirah. Dan perkara ini juga diingkari oleh Mu'tazilah. Adanya ru'yah, adanya syafa'ah, dan adanya haud, telaga tadi. Wa mashul khuffi, adapun mengusap khuf, ini Mu'tazilah menerima. Dengan alasan Ini adalah hadis-hadis fikih. Sama saja fikih ataupun bukan fikih, semua adalah syariat dan semua wajib diterima. Apalagi ini memenuhi kriteria kriteria
Apa itu tadi? Hadis mutawatir. Yang menyelisih dalam masalah masul khuf adalah siapa? Orang-orang Syiah. Baik, dan ulama mengatakan wahadzi ba'du, ini baru sebagian tentang apa? Berita-berita yang mutawatir, masih banyak yang lain. Baik, ini adalah kontradiktifnya orang-orang Mu'tazilah. Mereka membuat kaidah untuk menentang banyak dalil, ternyata apa? Ketika dalil itu sudah mutawatir seperti kaidah mereka, tetap mereka tolak. Maka memang mereka adalah ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, tidak ikut dalil. Tayyib wa ghairihi, dan yang selain Rasulullah, syafaat para orang-orang yang beriman, syafaat para malaikat dan sebagainya. Za'man minhum annahu idza au'ada abida fala yajuzu an yu'adzibahum. Bahwasanya mereka menyatakan kalau Allah telah memberikan suatu janji kepada hambanya, tidak boleh dia menyiksa mereka. Wa yakhlifa wa'idah, dan tidak boleh pula Allah Ta'ala itu menyelisihi janjinya, menyelisihi ancamannya. Ini adalah apa? Adab yang jelek dari Mu'tazilah, mengatakan Allah wajib begini, Allah tidak boleh begitu. Siapa mereka sehingga mereka yang mengatur Allah? Baik. Wa hadzal madhhab yaqulu bihil Mu'tazilah wal Khawarij. Madhab ini tadi diucapkan oleh Mu'tazilah dan Khawarij tentang apa? Kafirnya pelaku dosa besar. Bukan kafirnya, tapi apa? Yaitu keluarnya pelaku dosa besar dari keimanan dan kekalnya mereka di dalam neraka, dan bahwasanya mereka itu tidak mungkin mendapatkan syafaat. Hanya saja kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, kalau Mu'tazilah mengatakan tidak kafir tapi juga tidak mukmin. Nah, ini ajaib lagi. Gimana tidak kafir, tidak mukmin? Padahal Allah berfirman apa? Imma syakira wa imma kafura. Hanya ada dua jalan. Apakah dia bersyukur dan ini adalah keimanan, ataukah dia kafir? Tidak ada jalan yang lain. Tayyib, qal wa huwa batilun tarudduhu adillatul kitabi was sunnatil mutawatirah wal ijma'. Dan akidah mereka itu akidah yang batilah, dibantah oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan as-sunnah yang mutawatirah bahkan, dan juga apa? Ijma'. Qala Allah Ta'ala, dalil dari Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni yaitu kesyirikan, tetapi Allah mengampuni yang lebih ringan dari kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi itu terserah Allah, masalah menunaikan ancaman dia ataukah dia merahmati hambanya tadi. Qala fi Fathil Majid, kata Syekh Abdurrahman Al-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa fil ayah raddun alal Khawarij. Di dalam ayat tadi ada bantahan terhadap Khawarij, al-mukaffirina bidzunub, orang-orang yang mengkafirkan orang lain dengan sebab dosa-dosa. Wa alal Mu'tazilah, dan juga bantahan terhadap Mu'tazilah, al-qailina bi anna ashabal kaba'ir yukhalladuna finnar, yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu dikekalkan di dalam neraka. Wa laisu indahum bimu'minin wala kufar. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu bukan mukmin dan juga bukan orang kafir. Wa la yajuzu an yuhmala qauluhu subhanahu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' 'alat ta'ib. Taib. Padahal yang betul adalah apa? Ayat ini tidak boleh dibawa kepada, yaitu firman Allah ini, dan Allah mengampuni yang selain mengampuni dosa yang lebih ringan dari syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Tidak boleh ayat ini kita bawa kepada orang yang tobat. Kenapa? Karena orang yang tobat itu dia diampuni dosanya walaupun dosa kesyirikan. Sementara ayat ini mengatakan apa? Untuk syirik tidak diampuni, untuk selain syirik masih boleh diampuni. Seandainya ini dibawa kepada makna orang yang taubat, niscaya apa? Berarti apa? Walaupun dia taubat dari syirik tidak akan diampuni, dan ini menyelisihi kenyataan. Para sahabat semula apa mereka itu istilahnya adalah orang-orang ahlul jahiliyah, orang musyrikun. Ternyata mereka diampuni taubat, dengan taubat mereka itu. Diampuni oleh Allah dengan sebab taubat mereka, sehingga jadi sahabat bahkan, bukan hanya mukmin biasa. Ini menunjukkan ayat tadi itu adalah apa? Liman lam yatub, untuk orang yang tidak bertobat. Untuk orang yang tidak tobat, kalau dosanya adalah syirik, ini tidak diampuni. Tapi kalau dosanya bukan syirik, yaitu lebih ringan dari syirik, maka ini masih boleh untuk diampuni. Nah, ini baru betul ayatnya, pemahaman terhadap ayat ini. Kalau tidak, maka akan terjadi kekacauan. Orang yang tobat baru akan diampuni. Sementara apa? Siapa yang akan diampuni? Yang lebih ringan dari syirik. Untuk yang syirik walaupun tobat tidak diampuni, ini salah besar. Maka apa? Tidak ada gunanya setelah ini apa? Orang Mu'tazilah mendatangi orang-orang Majusi dan orang-orang Ahlul Kitab.
masuklah Islam. Kenapa? Nggak ada gunanya. Dia adalah orang musyrik. Walaupun dia masuk Islam dalam artian apa? Tobat dari dosa. Karena Islam adalah tobat, kata Imam Nawawi. Tobat dari apa? Dosa yang paling besar. Berarti apa? Tidak ada gunanya dia masuk Islam karena dosanya tidak mungkin diampuni. Kalau seandainya apa? Kita mengikuti kalam Mu'tazilah tadi. Baik. Yang betul adalah apa? Ayat ini bicara tentang orang yang tidak bertobat. Tidak tobat dari syirik, tidak diampuni. Tidak tobat dari dosa yang lebih ringan dari syirik, ini masih mungkin diampuni. Baik. Kenapa? Fa inna ta'ib minasyirki maghfurun lah. Karena orang yang bertobat dari kesyirikan, dia itu akan diampuni. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada mereka wahai Rasulullah, yaitu sampaikan kalamku berikut ini, wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semua. Ini untuk siapa? Untuk orang yang mau bertobat. Semua dosa akan diampuni sebesar apapun asal orangnya tobat. Dan memang ayat ini dengan sanad yang sahih turun apa? Turun tentang orang-orang yang dia itu berbuat syirik dan seterusnya. Dan dia ingin tahu, bolehkah saya bertobat? Maka turun ayat ini. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Untuk siapa? Untuk orang yang mau bertobat. Tayyib. Fahuna ammama wa atlaq. Di sini di dalam ayat ini, yaitu ayat Az-Zumar, Allah Ta'ala membuat lafaz yang umum dan mendatangkan lafaz yang mutlak. Li'annal muradahuna at-ta'ib. Karena yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tobat dari dosa apapun, tidak masalah. Wa hunak, adapun di ayat yang tadi yaitu ayat An-Nisa, khassa wa 'allaq. Allah mengkhususkan dan juga apa? Allah memberikan apa? Memberikan ta'liq, yaitu adanya kegantungan bagi orang yang Allah kehendaki. Seandainya ayat ini penunjukannya sama persis, niscaya apa? Niscaya terjadi kontradiktif. Katanya Allah mengampuni semua, kenapa ternyata syirik tidak diampuni? Atau apa? Sebaliknya, kalau ayat ini semua bicara tentang orang yang taubat, kenapa dikatakan orang yang taubat berarti juga apa? Tidak diampuni. Tidak tobat dari kesyirikan, tobat dari kesyirikan tidak diampuni. Maka terjadi kontradiktif dua ayat ini. Maka dari sinilah kita tahu bahwasanya ayat An-Nisa tadi itu untuk orang yang tidak mau tobat. Sementara ayat Az-Zumar ini untuk orang yang mau tobat. Tidak apa-apa, dosa apapun semuanya akan Allah ampuni kalau kalian mau tobat. Itulah yang dimaksudkan dalam Az-Zumar. Tayyibli annal murada bihi liman lam yatub. Karena yang dimaksudkan dengan ayat yang hunaka, yaitu ayat yang An-Nisa tadi, untuk orang yang tidak mau bertobat. Hada mulakhasu kalami Syekhul Islam Ibni Taqiyuddin rahimahullah, Ibnu Taimiyah. Taib ini ana salah tadi ya. Taib untuk yang ini adalah yang Majmu' Fatawa yang tadi yang nomor 7, yang muka surat berapa tadi? 485. Adapun untuk yang nomor 1 tadi ana tidak menemukan itu. Tapi kalam Syekhul Islam banyak tentang tadi itu. Yaitu apa? Penukilan ijma' tentang masalah iman itu mencakup 3 perkara. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Macam ayat An-Nisa wa yaghfiru ma duna dzalika, terjemahkan yang lebih ringan. Iya, lebih ringan kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang betul adalah lebih ringan. Selain dari syirik. Karena selain syirik itu ada yang dosanya sama besarnya, bahkan boleh jadi lebih besar, yaitu apa? Mengingkari zatnya Allah. Ini secara istilah bukan syirik, tetapi apa? Kufur akbar. Juga apa? Orang yang menghina Allah tidak dikatakan musyrik dari sisi jenis amalannya, tapi apa? Dia adalah kufur akbar. Nah, dia juga tidak diampuni kalau tidak taubat. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan apa? Dalam Majmu' Fatawa beliau, duna maksudnya adalah yang lebih ringan.